Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta pembinaan Kelurahan Cantik Jelita. Untuk sesi hari ini materinya fokus kepada pengenalan apa itu Kelurahan Cantik Jelita, atau mungkin khususnya memang lebih ke Kelurahan Cantik, yaitu Cinta Statistik. Sebenarnya tujuan dari adanya program Kelurahan Cantik ini utamanya itu untuk mendorong adanya kolaborasi data supaya ke depan kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah bisa lebih tepat sasaran. Untuk rangka paparan hari ini, yang pertama ada penjelasan umum mengenai apa itu Kelurahan Cantik. Yang kedua, kemudian ada ruang lingkup dari kegiatan pembinaan Kelurahan Cantik. Dan yang ketiga, ada pembinaan dan output dari kegiatan Kelurahan Cantik. Baiklah, untuk latar belakang dari kegiatan ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. Dengan adanya undang-undang ini, memang BPS ditugaskan untuk menjadi leading sektor dalam hal pembinaan statistik sektoral. Artinya BPS memang sebenarnya memiliki kewajiban untuk membina kementerian atau instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan statistik. Kemudian yang kedua, untuk latar belakang atau dasar hukumnya, yaitu Peraturan Presiden nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, di mana di situ tujuannya adalah supaya data yang dimiliki oleh berbagai kementerian, berbagai lembaga atau berbagai pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu bisa lebih terintegrasi atau bisa bersumber dari satu hulu istilahnya. Dan dengan adanya Satu Data Indonesia ini, BPS selaku instansi memang yang menyelenggarakan kegiatan statistik ditunjuk sebagai pembina data statistik. Kemudian untuk dasar hukum yang ketiga, yaitu Permenpan RB Reformasi Birokrasi nomor 25 tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi tahun 2020 sampai 2024. Melalui Permenpan ini, BPS memang mendesain sebuah quick win mandiri yang tujuannya itu memang mempercepat implementasi pembinaan statistik sektoral. Dan yang terakhir, karena memang target dari Kelurahan Cantik ini adalah kelurahan atau desa se-Indonesia gitu ya yang terpilih. Salah satu dasar hukum dari kegiatan Kelurahan Cantik ini yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di sini melalui undang-undang ini memang ternyata penyelenggaraan pemerintahan di level kelurahan atau desa pun memang membutuhkan adanya pemanfaatan data yang lebih baik. Artinya pemanfaatan data ke depannya harusnya memang melalui sebuah sistem yang terintegrasi, sistem yang lebih tersusun, lebih terorganisasi, sehingga proses pembangunan desa atau kelurahan bisa menjadi lebih baik. Kemudian untuk latar belakang dari adanya kegiatan Kelurahan Cantik ini, yang pertama, sebenarnya selama ini memang mungkin tidak hanya khusus untuk Jakarta gitu ya. Kita bicara kelurahan secara general di Indonesia, kelurahan itu kan memang selama ini menjadi sebuah subjek gitu kan ya, subjek dan ujung tombak dari pembangunan Indonesia. Artinya memang kelurahan-kelurahan inilah yang melakukan eksekusi, melakukan implementasi atas program-program pembangunan di Indonesia. Dan dengan adanya otonomi daerah ini, sebenarnya pemerintah daerah gitu ya, baik tingkat provinsi, kabupaten atau di bawahnya memang diberi wewenang untuk membangun wilayahnya, dalam hal ini mungkin membangun desa atau kelurahannya, sehingga bisa meningkatkan kemandirian serta daya saing kelurahan. Kemudian yang kedua, untuk latar belakang dari Kelurahan Cantik ini, kita ketahui juga bahwa sebenarnya kelurahan itu juga menjadi objek dalam hal pengelolaan dan juga pemanfaatan data. Jadi tidak hanya menjadi subjek dalam pembangunan, sebenarnya kelurahan juga menjadi objek dalam pengelolaan dan pemanfaatan data.
Dan itu berbagai data itu memang dikumpulkannya dari kelurahan atau dari desa, tetapi seringkali nih nggak berhubung, artinya tidak kayak kementerian ini punya data sendiri, BPS punya data sendiri, terus kelurahan yang dimintain data yang menjadi menjadi objek dalam pengumpulan data pun kadang bahkan tidak memiliki data itu sendiri, tidak memiliki manajemen manajemen repositori data yang baik juga, dan kadang juga data yang disediakan oleh lembaga atau institusi lainnya gitu kadang juga berbeda, bisa jadi berbeda angkanya atau berbeda informasi dan datanya dengan data yang dimiliki kelurahan, sehingga menjadikan data yang ada sekarang yang digunakan untuk pembangunan itu menjadi inkonsisten atau tidak konsisten. Kemudian selain itu mungkin Bapak Ibu dari pihak kelurahan juga merasakan bahwa sebenarnya kapabilitas dari SDM yang ada di tingkat kelurahan dalam hal atau bidang statistik itu memang masih kurang mumpuni atau masih kurang terbatas. Sebenarnya itu sesuatu yang wajar juga karena memang kondisinya di kelurahan mungkin tidak terlalu diperlukan skill-skill khusus terkait penyelenggaraan statistik. Jadinya mungkin tidak terlalu kebutuhannya tidak terlalu urgent gitu sifatnya. Kemudian tapi sebenarnya ketika kita nanti kelurahan itu menjadi objek dan juga subjek dalam pembangunan, kemudian ada pemanfaatan datanya, harusnya tingkat kelurahan itu, SDM tingkat kelurahan juga memiliki kapabilitas statistik yang juga mumpuni atau cukup untuk kedepannya bisa melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data yang lebih baik. Hal ini juga pastinya nanti akan berpengaruh terhadap performance Bapak Ibu di kelurahan dalam hal pelayanan masyarakat. Pada akhirnya tujuan akhirnya memang supaya dengan adanya peningkatan kapabilitas statistik Bapak Ibu di tingkat kelurahan, harapannya kualitas dan pemanfaatan data juga pastinya bisa menjadi lebih optimal. Selanjutnya, tujuan dari penyelenggaraan kelurahan cantik ini, tujuan umumnya yang pertama mengelola dan juga memanfaatkan data yang dimiliki. Jadi bisa kita mulai dari data yang memang Bapak Ibu di tingkat kelurahan sudah punya dulu. Kira-kira apa nih yang bisa Bapak Ibu explore, Bapak Ibu bisa kelola, dan kemudian nanti bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Kemudian yang kedua, tujuannya yaitu standarisasi pengelolaan data statistik. Harapannya dengan adanya tadi satu data Indonesia dan beberapa macam data yang inkonsisten, harapannya dengan kelurahan cantik ini juga bisa ada sebuah jembatan yang mana jadinya nanti pengelolaan data statistiknya itu lebih terstandar, artinya lebih konsisten antar data, atau juga istilahnya lebih mengikuti standar baku yang sebenarnya memang sudah digunakan BPS sebelumnya atau sudah digunakan instansi-instansi lain, sehingga data yang ada pun juga kualitasnya menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan literasi statistik aparatur kelurahan dan masyarakat. Seperti yang saya sudah sampaikan sebelumnya, harapannya bisa meningkatkan kapabilitas Bapak Ibu di bidang penyelenggaraan statistik, dan yang terakhir membentuk agen statistik kelurahan. Jadi Bapak Ibu di sini yang saat ini sedang mendengarkan saya berbicara adalah agen statistik kelurahan yang memang dipilih untuk belajar lebih lanjut mengenai pengelolaan dan juga pemanfaatan data statistik. Adapun tujuan khusus dari kegiatan kelurahan cantik, yang pertama Bapak Ibu nanti akan mampu, ini seperti output harapan dari kelurahan cantik, Bapak Ibu selaku agen statistik nanti diharapkan mampu mengolah, menganalisis, dan juga menyajikan satu data kelurahan yang mana sudah dilakukan di bulan Mei kemarin melalui browser JAK Survey, dan harapannya analisis atau olah data yang Bapak Ibu lakukan itu bisa berupa penyajian yang lebih menarik dan juga pastinya informatif. Kemudian tujuan yang kedua yaitu memberikan literasi kepada aparatur kelurahan dan juga masyarakat, karena yang ikut menjadi agen kan tidak hanya dari pihak kelurahan, tidak hanya ASN, tapi juga melibatkan Dawis atau PJLP atau sesuatu yang sifatnya masyarakat secara khusus mengenai satu data kelurahan. Adapun ruang lingkup dari kegiatan kelurahan cantik, yang pertama cakupan wilayah kelurahan cantik
yang terpilih gitu ya untuk mengikuti pembinaan di Jakarta Barat adalah Kelurahan Palmerah di Kecamatan Palmerah. Kemudian yang kedua ada Kelurahan Sukabumi Selatan di Kecamatan Kebonjeruk. Mohon maaf ini slide-nya salah, akan diperbaiki. Dan yang ketiga yaitu Kelurahan Kembangan Selatan. Adapun tahapan kegiatan dari pembinaan Kelurahan Cantik ini, yang pertama ada rapat koordinasi, sudah dilakukan kemarin di awal Juni. Kami mengundang perwakilan kembali dari kelurahan untuk membahas lebih lanjut terkait tahapan kegiatan serta penjadwalan untuk kegiatan Kelurahan Cantik. Yang kedua yaitu pembinaan agen statistik kelurahan yang saat ini sedang berjalan, Bapak Ibu sedang lakukan juga. Kemudian ada pendampingan lapangan. Pendampingan lapangan ini nanti akan dibina juga lebih lanjut oleh tim dari BPS Jakarta Barat untuk belajar dan implementasi lebih lanjut terkait pengelolaan dan juga pemanfaatan data statistik. Dan berikutnya ada monitoring dan evaluasi, serta yang terakhir laporan dari seluruh kegiatan Kelurahan Cantik yang sudah dilakukan di tahun 2024. Adapun materi pembinaan dan pendampingannya, kami coba membuat materinya itu lebih general dan juga supaya lebih tepat sasaran pembinaannya. Jadi di materi yang pertama memang fokus kepada penyelenggaraan kegiatan statistik dan manajemen, yang mana di dalamnya nanti Bapak Ibu akan belajar mengenai apa sih data dan statistik, apa sih bedanya data dan statistik, bentuknya seperti apa, itu Bapak Ibu akan belajar di pertemuan pertama. Kemudian yang kedua ada sistem statistik nasional atau SSN. Dalam penyelenggaraan statistik, khususnya konteks nasional, BPS pun juga semua kegiatannya mengacu kepada sistem statistik nasional ini. Kemudian ada Generic Statistical Business Process Modeling, ini GSBPM. Ini semacam proses bisnis yang dilakukan ketika kita ingin menghasilkan sebuah statistik. Itu nanti juga akan dibahas di sesi tersendiri. Kemudian untuk materi yang bagian kedua mengenai rancangan pemanfaatan data, di sini nanti akan lebih fokus kepada praktek pengolahan dan juga penyajian data, yang mana Bapak Ibu akan secara langsung melakukan analisis data secara sederhana menggunakan satu data kelurahan yang sudah dikumpulkan di bulan Mei kemarin. Kemudian Bapak Ibu juga akan melakukan pengolahan datanya, kira-kira data yang sudah ada dari satu data kelurahan bisa dijadikan apa nih, bisa diolah jadi informasi apa, itu juga akan ada sesinya tersendiri. Kemudian ada juga pelatihan penyajian data, menampilkan bagaimana cara menampilkan data, bagaimana memilih apakah tabel, apakah baiknya bentuk tabel, bentuk grafik. Kalau bentuk grafik, baiknya bentuk grafik seperti apa, itu nanti akan diberikan penjelasan lebih lanjut. Dan yang terakhir mengenai literasi statistik. Ini biasanya beberapa tema khusus yang memang BPS selaku institusi pembina data statistik memang menghasilkan data di bidang tersebut, di satu bidang khusus. Berikut adalah output untuk pembinaan Kelurahan Cantik. Outputnya itu yang pertama tersedianya tata kelola pemanfaatan satu data kelurahan yang pastinya lebih baik. Jadinya harapannya dari pembinaan Kelurahan Cantik ini tata kelola pemanfaatan data di kelurahan itu minimal dari satu data kelurahan kemarin itu bisa lebih baik. Kemudian yang kedua, terlaksananya pembinaan dan pendampingan yang berkelanjutan. Harapannya tidak hanya pada saat pertemuan di tanggal 26 dan 27, tetapi berkelanjutan juga gitu ya pembinaannya. Kemudian adanya tersedianya agen statistik kelurahan, dan yang terakhir tersedianya produk diseminasi statistik yang beragam. Dan produk ini pastinya bisa Bapak Ibu bangga-banggakan gitu ya nanti ketika produknya udah jadi, produk statistiknya, entah itu berupa publikasi atau berupa infografis. Nanti Bapak Ibu kelurahan ini bisa menjadi suatu kebanggaan gitu untuk Bapak Ibu dari kelurahan, bahwa Bapak Ibu kelurahan itu pernah menghasilkan sebuah outputnya itu bisa bermanfaat kepada masyarakat karena memang berbagi informasi mengenai kondisi kelurahan Bapak Ibu, atau bisa meningkatkan literasi statistik di masyarakat juga. Adapun outcome dari
pembinaan kelurahan cantik ini pastinya manajemen data yang lebih baik di tingkat kelurahan, kemudian penyajian data statistik juga bisa menjadi lebih menarik dan informatif, dan yang terakhir tingkat kesadaran akan pentingnya statistik tidak hanya di kalangan pemerintah tetapi juga di kalangan masyarakat bisa menjadi lebih tinggi atau lebih baik. Sekian dari saya mengenai pengenalan pembinaan kelurahan cantik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.